Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah azza wa jalla pada hari ke-18 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriyah atau 71 hari lagi menuju bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menghimpun kita semua di masjid yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman Bang Raya, untuk sama-sama melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni salat Jumat dan mendengarkan dua khutbah. Hadirnya kita semua di majelis Jumat yang mulia ini berduyun-duyun, berbondong-bondong datang dari segala penjuru arah untuk mengimani firman Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang sangat populer di antara kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang hatinya masih punya iman, apabila telah disuruh kepadamu untuk melaksanakan kewajiban Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Hentikanlah jual beli di antara kalian, hal tersebut lebih baik bila kalian mengetahui. Tegas dan jelas di ayat ini Allah azza wa jalla memerintahkan kepada segenap hambanya yang beriman dan kita masuk dalamnya untuk melaksanakan kewajiban Jumat dan mendengarkan dua khutbah. Namun faktanya masih bisa kita lihat dan dapati di luaran sana, masih banyak saudara kita KTP-nya Islam, Muslim dia, tapi belum tergerak hatinya untuk segera ke masjid, ke rumah-rumah Allah melaksanakan kewajiban Jumat mereka. Mereka sibuk dengan segala aktivitas duniawi mereka, sibuk dengan pekerjaan, perniagaan, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada waktu lain kalau tidak saat ini. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua untuk segera ke masjid. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah curahkan kepada penghulu para nabi, junjungan kita, pemimpin agung kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang sempurna dan paripurna yang kita harapkan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, yang tentunya dengan sama-sama menghidupkan sunnah beliau yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang artinya barang siapa di antara kalian yang menghidupkan sunnahku maka mereka mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka mereka pantas bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hidupkan sunnah Nabi, salah satunya di hari Jumat dengan melaksanakan kewajiban Jumat dan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya seperti biasa, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada segenap jamaah dengan wasiat takwa. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya, yang mana Allah ingatkan di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya, dan berbekalah kalian untuk kampung akhirat kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Takwa inilah yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan berbuah syurga dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita masuk bulan Desember maka kita akan kembali selalu menemui sebuah fenomena yang selalu berulang setiap tahun, fenomena yang membahayakan akidah umat,
fenomena yang bisa mendangkalkan akidah umat, bahkan sampai bisa mengeluarkan umat dari iman dan Islamnya, manakala tidak difahami dengan baik. Fenomena yang kami maksud adalah peringatan hari raya agama lain, yang itu kita bisa lihat perayaannya begitu luar biasa, ditandai dengan adanya atribut atau ornamen agama lain di beberapa tempat yang strategis, termasuk perkantoran, pusat perbelanjaan, mal, supermarket, dan lain sebagainya. Bahkan atribut itu pun dimintai dikenakan oleh karyawan atau pegawai yang ada di tempat tersebut, di pusat perbelanjaan, mal, dan lain sebagainya. Yang menyedihkan adalah sebagian besar di antara mereka adalah muslim. Hal ini tentunya tidak bisa kita anggap sepele, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi yang berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa di antara kalian yang menyerupai suatu kaum, maka mereka menjadi bagian kaum tersebut. Hadirin rahimakumullah, tentunya menyerupai ini baik dari ritualnya atau atribut yang melekat dan lain sebagainya, yang merupakan ciri khas dari suatu kelompok, keyakinan, agama, dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang menyerupai itu, maka mereka menjadi bagian dari golongan tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai peringatan Nabi ini kita anggap hal yang sepele. Belum lagi nanti ketika pergantian tahun, kita akan dapati begitu gegap gempitanya masyarakat umum khalayak ramai mengikuti pergantian tahun. Mereka beramai-ramai berkumpul di tempat-tempat strategis untuk menunggu pergantian tahun dengan hitungan mundur. Seolah-olah kalau tidak mengikuti peringatan akhir tahun, pergantian tahun tersebut, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Padahal sadar atau tidak, peringatan pergantian tahun merupakan bahagian dari siar agama lain, yang ternyata justru para pelakunya mayoritas agama Islam. Bisa kita lihat tempat-tempat keramaian yang ada di Palembang seperti Benteng Kota Besar, di Batan Ampera dan sebagainya, akan ramai sekali banyak muda-mudi dan masyarakat kota Palembang yang menunggu pergantian tahun. Padahal kalau kita cermati, ada beberapa praktek agama lain, syiar agama lain yang dilakukan pada malam tersebut. Yang pertama, ketika orang meniup trompet, dengan begitu semangatnya meniup trompet di sana sini, padahal trompet merupakan atribut atau cara orang Yahudi untuk memanggil jemaatnya beribadah ke tempat ibadahnya. Kemudian yang kedua, begitu ramai nanti ada orang yang menggunakan tentang lonceng untuk pergantian tahun, yang mana lonceng merupakan atribut agama Nasrani di tempat ibadah mereka. Dan yang tak kalah ramainya juga adalah penggunaan petasan atau mercon yang begitu banyak digunakan oleh masyarakat kita. Tak ketinggalan tua ataupun muda, anak kecil ataupun dewasa, mereka begitu bersemangat menghidupkan mercon, kembang api, dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan syiar agama Majusi, para penyembah api. Yang ini selalu kita dapati setiap tahun. Dan jangan sampai kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, turut ikut-ikutan melaksanakan kegiatan tersebut yang merupakan bagian tasyabbuh atau menyerupai kaum agama lain. Maka hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah sekali-kali pun ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jelas di ayat ini para musuh Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridho ikhlas umat ini, agama kita yang mulia ini akan ditinggal, akan diikuti dengan sungguh-sungguh oleh para pemeluknya. Mereka akan berusaha secara masif, secara struktur dan sangat-sangat terencana untuk memisahkan umat ini dari agamanya, untuk mendangkalkan akidah umat, bahkan sampai mengeluarkan umat dari keyakinan yang mereka imani kepada Allah dan Rasulnya. Dan salah satunya dengan begitu banyak fenomena-fenomena yang kami sebutkan tadi. Belum lagi kita dapati begitu banyak agenda agama lain yang selalu diikuti oleh umat Islam, seperti Valentine Day, perayaan ulang tahun dan lain sebagainya, yang semua tidak bersumber dari agama Islam, agama yang kita cintai ini. Maka hadirin rahimakumullah, cukuplah pergantian tahun dijadikan momentum bagi kita semua untuk berbenah diri. Kita jadikan momentum pergantian tahun sebagai kesempatan untuk bermuhasabah.
introspeksi diri, berkontemplasi apakah selama tahun 2024 ini sudah banyak bekal amal soleh yang kita persiapkan untuk suatu hari yang pasti yang bernama kematian yang akan menghampiri kita setiap waktunya. Inilah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbunun aw khasirun. Barang siapa di antara kalian yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini sama saja dengan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa di antara kalian yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang celaka dan mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diminta memilih 3 statement yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kami yakin dan percaya kita akan kompak memilih pilihan yang pertama, menjadi pribadi yang beruntung. Dan untuk menjawab keberuntungan kita semualah yang tahu bagaimana perjalanan kita di tahun 2024 ini. Apakah sudah banyak amal soleh yang kita persiapkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau sama saja atau bahkan lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya? Apabila lebih baik dari tahun sebelumnya, bersyukurlah, ucapkanlah hamdalah kepada Allah dan tingkatkanlah di tahun-tahun mendatang selama nafas masih ada, seluruh nyawa kita akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ternyata sama saja, beristighfarlah kepada Allah, berbadallah diri mumpung masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Apalagi manakala lebih buruk dari sebelumnya, maka bertaubatlah kepada Allah sebelum nantinya kita akan dihadirkan di sebuah padang yang maha adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai pergantian tahun yang akan kita jalan beberapa hari ke depan dijadikan momentum untuk euforia senang-senang semata, tanpa adanya refleksi diri, tanpa adanya muhasabah yang kita lakukan terhadap diri kita. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua, yang menyampaikan dalam sebuah kesempatan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata beliau, hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan dihisab Allah kelak di yaumil qiyamah, maka berhitunglah dari sekarang apakah bekal kita sudah cukup atau malah perlu kita tambah. Kalau sudah cukup, tingkatkan lagi sebelum ajal menjelang. Kalau kurang, maksimalkan lagi waktu yang masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hambanya yang terlindung dari jerat-jerat orang-orang yang membenci Islam, para musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang akan berusaha mendangkalkan akidah umat, bahkan memisahkan umat dari agamanya. Dan kita menjadi pribadi yang senantiasa memperbanyak introspeksi diri menjadi lebih baik lagi. Semoga menjadi renungan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.